Halo, Assalamualaikum. Di video ini, Miss Lina ingin sharing tentang pentingnya self-talk. Kebetulan Miss Lina sedang ikut training yang diadakan oleh Terang Jakarta. Nama trainingnya Elevaton. Miss Lina lagi di batch 6. Menurut Miss Lina yang Miss Lina tuh nggak terlalu sering ya ikut training seperti itu. Mungkin pernah ikut trainingnya Bosman, tapi kayak yang rangkaian training ISQ Ari Ginanjar itu Miss Lina belum pernah, cuman pernah ketemu beliau di salah satu acara dan diberikan sedikit sesi dengan beliau, yaitu disuruh sujud dan melakukan tobat nasuha ya di salah satu acara. Waktu itu acaranya di Universitas Al-Azhar ya. Kemudian jadi di training ini ada 6 episode. Miss Lina sudah 2 minggu ya 2 episode, dan alhamdulillah Miss Lina rekomend pelatihan ini untuk kamu yang ingin meningkatkan diri, meningkatkan kapasitas diri. Yang Miss Lina suka dari training ini, dari 2 materi training ini, Miss Lina hanya sekilas, lebih lengkapnya kamu bisa ikut sendiri ya, karena juga untuk menghargai trainernya, karena memang kan tidak mudah ya untuk menyusun materi training seperti itu. Yang pertama, materi pertama itu tentang zoom out. Zoom out itu istilahnya seperti kalau teknik fotografi dari kecil terus kita keluar gitu ya. Jadi intinya melihat diri dari perspektif di luar diri gitu kan. Dan itu ada 3 caranya. Yang pertama itu menghilangkan distraksi. Misalnya setiap orang itu distraksinya beda-beda. Kayak Miss Lina dulu sempet kayak scrolling IG gitu, tapi alhamdulillah sekarang Miss Lina lagi coba kurangi dan senang karena ada report di handphone, like you use 1.5 hour less of your phone gitu this week. Semoga bisa terus ya di maintain habit itu. Menghilangkan distraksi. Yang kedua itu disosiasi itu anggapnya kita tuh keluar dari tubuh gitu, jadi ngelihat keluar dari, kalau misalnya ya keluar dari pikiran dan perasaan, misalnya misalnya yang kadang suka overwhelming, keluar dari situ. Terus yang ketiga tuh refleksi gitu, renungkan kembali. Mungkin kalau dalam Islam misalnya ada, bisa juga ini dari pemahaman misalnya bisa juga dengan merenung gitu, tafakur yang ada Allahnya gitu. Kalau misal bahasa lain kan juga bisa muhasabah gitu ya, kayak misalnya ada kejadian terus kamu ngerasa respon kamu kurang bagus. Nah habis itu kamu bisa, misalnya kamu udah menyesal, udah kamu tobat minta maaf sama Allah, kalau bisa minta maaf juga sama orang itu. Terus kamu lihat lagi, kenapa aku bisa ke-trigger gitu. Terus kalau aku menemui kejadian seperti ini, next time apa yang akan aku bisa lakukan gitu. Dan tadi pagi misalnya juga baru dengerin ada YouTube-nya Oprah gitu, dia kasih materi kayak kalau kamu ngerasa kamu buat kesalahan gitu, udah dia bilangnya don't dwell on it gitu, jangan terlalu dalam memikirkannya, tapi bagaimana perbaikan selanjutnya gitu. Yang istilah yang Misina suka dari seseorang gitu, dia bilang how we come back stronger gitu kan. Oke, jadi yang pertama itu pentingnya untuk mengenal diri sendiri dengan melakukan self talk gitu. Self talk itu
berbicara pada diri sendiri gitu, bisa dari lihat kaca gitu, tapi pastikan ya kamu melakukannya sendiri ya, nggak di depan orang atau di depan tempat umum gitu, nanti biar nggak disangka orang gila kan. Dan juga caranya beda-beda, bisa juga dengan journaling, kamu nulis gitu. Intinya kamu bicara sama diri kamu yang misalnya suka coba lakukan itu, misalnya kayak lagi naik ojek gitu kan, pakai masker gitu. Kadang kalau misalnya nggak denger earphone ya, nggak denger YouTube gitu, coba kayak aku lagi ngerasa apa sih gitu, terus coba dirasain. Atau juga kalau lagi mandi gitu kan, kayak dulu tuh misalnya ya suka banget gitu, misalnya kayak setel YouTube gitu, tapi kadang kalau lagi kayak ingin ada yang diproses, ya udah dirasain, dipikirkan gitu. Dan balik lagi, ini juga antara kecampur ya, ada yang bilang lebih ke Kang Sani ya, Kang Sani bilang kayak kita tuh baper kalau ilmu kita itu terbatas gitu kan, intinya kayak bahan masakannya. Jadi supaya sudut pandang kita bisa lebih luas ya, ini tambah ilmunya. Dan karena kan misalnya nih, misal kayak Misina berpikir itu kan, Misina berpikirnya dari pengetahuan yang Misina sudah punya gitu ya, untuk bisa geser sudut pandang, untuk bisa melihat dengan lebih baik lagi, harus ditambah ilmunya gitu. Jadi bahan masakannya jadi lebih kaya gitu ya, istilahnya bahan masaknya ya, karena ibarat kayak memasak ya kan. Kemudian episode kedua itu tentang assessment. Nah ini menurut Misina materinya luar biasa ya. Misina hanya sekilas, jadi ada 4. Jadi yang pertama, kamu list potensi baik kamu apa. Yang kedua itu values kamu apa. Yang ketiga, kamu itu tidak nyaman kalau apa. Yang keempat itu apa yang membuang waktu kamu, sampai kamu bisa mendeskripsikan diri kamu dalam satu paragraf gitu. Kayak Misina, ini Misina belum buat lagi ya, karena disuruh buat lagi. Kayak aku adalah seorang guru bahasa Inggris dan PAUD yang dapat diandalkan dan dipercaya. Oke, itu yaitu yang potensi baik. Kemudian yang kedua, aku mengajarkan nilai-nilai kebenaran atau kejujuran dan kedamaian, karena nilai Misina itu truthfulness dan peace ya. Untuk nilai-nilai kamu bisa ikut sendiri ya pelatihan ini. Terus ada lagi yang ketiga, aku perlu melatih emosi aku untuk dapat bisa lebih menghadapi orang yang sombong gitu, dan melatih skill aku dalam mengatasi orang yang tidak bisa dipercaya. Itu dari yang bagian yang ketiga ya, hal yang tidak yang membuat tidak nyaman. Dan yang keempatnya itu yang membuang waktuku, aku akan mengurangi untuk overthinking dan meragukan diri sendiri agar aku bisa lebih produktif. Nah kemudian setelah itu diri ini perlu membuat action plan-nya ya. Misalnya kayak Misina guru, action plan-nya Misina perlu memperdalam lagi pelajarannya, teori-teori gitu, dan berlatih untuk menyampaikannya ke orang lain kalau Misina mau jadi trainer ya untuk orang dewasa. Dan action plan-nya tuh bisa terus gitu, ada berapa, misalnya Misina perlu buat sharing konten tentang pendidikan ya, karena jujurly Misina karena lebih suka sharing konten tentang kehidupan. Nah tapi kemarin tuh juga dibahas ya, kalau umur sudah mendekati 40 itu juga harus sudah meluruskan niat gitu, mau fokus ke bidang yang mana. Dan insya Allah Misina akan lebih fokus lagi di bidang belajar lagi tentang pendidikan ya. Dan mungkin di next video Misina juga akan sharing tentang validasi diri dan
stop mengecilkan diri sendiri, karena salah satu yang Miss Lina sadari karena mungkin Miss Lina sudah merasa menguasai karena sudah praktek ilmu bahasa Inggris dan pendidikan anak usia dini. Miss Lina itu jadi kayak cenderung mengecilkan, kayak menganggap itu biasa, padahal justru Miss Lina harus gali di situ dan kayak kalahkan tanda kutip bosen ya, dan harus lebih, bukan harus ya, perlu lebih rajin lagi, giat lagi untuk memperdalam gitu. Dan Miss Lina sedang udah janji nih akan ngasih training gitu tentang Montessori gitu sama guru salah satu, nggak salah satu sih, intinya kalau Miss Lina sudah siap Pak maunya dibuka gitu untuk guru-guru LSE course, guru kursus bahasa Inggris LSE course. Tapi memang slide-nya belum jadi, dan itu Miss Lina ngerasa kayak I need to push myself in doing that gitu, like you need to do something that actually you have interest in other thing, but you need to do that. Ya, jadi kayak terus salah satu lagi yang trainer Kak Dimas bilang, kalau misalnya kamu tipe yang punya banyak passion, yang suka bingung gitu passion aku yang mana, dia bilang impact is the king, not passion. Jadi nggak usah terlalu bingung-bingung dengan passion yang mana, yang penting kamu bisa berdampak bagi orang lain. Dan Misina juga tambahin itu perlu dilakukan karena Allah ya, biar dapat pahala. Terus dan kamu bisa ukur impact kamu ke orang lain tuh seperti apa. Oke, itu aja sharing Miss Lina. Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut tentang training Elvaton dan batch selanjutnya, kamu bisa follow IG Terang Jakarta ya. Semoga sharing Miss Lina bermanfaat, semoga juga bisa berdampak, kasih impact buat kamu. Kamu bisa komen atau DM Miss Lina di IG kalau misalnya sharing ini bermanfaat, dan kamu bisa juga request ke Miss Lina apa konten selanjutnya yang ingin dibahas ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.